Samir, aku rasa jas biru ini akan cocok dipakai untuk acara. Aku rasa biru doker ini lebih bagus. Tidak. Aku akan pakai biru menyala. Akan terlihat bagus padaku. Kau mengejutkanku, Rishabh. Ketika kau harus selesaikan kesepakatan bisnismu, kau susah payah untuk membuat keputusan. Dan kau lebih memilih baju daripada wanita. Maafkan aku, hanya bercanda. Oh Tuhan, bab ini sudah berjalan selama 1 jam terakhir. Aku rasa aku harus keluar diam-diam dari sini. Benar. Aku akan pakai celana yang serasi juga. Tapi ini kemeja kotak-kotak tidak akan cocok denganku. Kenapa memilih baju sangat membingungkan? Ayolah. Kenapa sulit sekali memilih warna? Samir, aku ingin kau menghubungi ibu. Aku rasa kau akan terlihat bagus dengan warna biru itu. Bolehkah aku mengambilnya? Tentu. Benar. Aku tidak cerewet, Prita. Tapi karena ini pakaian India, aku sedikit bingung. Jika ini pakaian Barat, aku memutuskannya dengan cepat. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku yakin kau sudah lakukan. Tapi aku berpendapat bahwa setiap orang butuh pendamping di sisinya. Dan hidup akan lebih mudah menghadapinya. Seseorang yang dapat bercerita dengan bebas. Dan juga bisa bertukar pikiran. Seseorang yang membantunya ketika dia tersandung. Seseorang yang membagikan kesedihannya. Dan juga membawa senyuman di hidupnya. Dan kau sudah sampai ke tahap kehidupan itu. Ketika ibumu tidak menjadi orang seperti itu lagi. Itu bisa. Itu hanya bisa menjadi teman sepertimu. Seseorang yang membagikan hidupnya padamu, maksud aku, pasangan hidup. Istrimu. Ini hubungan yang mencakup persahabatan dan juga cinta. Dan akan menjadi luar biasa jika saling percaya. Aku tahu kau sudah bilang pada aku bahwa kau sibuk dan tidak punya waktu untuk cinta. Boleh aku katakan sesuatu? Ketika kau jatuh cinta, kau pasti punya waktu untuk orang yang kau cintai. Dan aku rasa kau berada di umur yang pas untuk menikah. Kau tahu? Ayahku sering mengatakan ada umur yang pas untuk melakukan segalanya dalam hidup. Jika umur itu sudah dilewati, kedua pasangan tidak bisa menyesuaikan satu sama lainnya. Dan hubungan yang seharusnya membuat kita bahagia malah menjadi sedih. Itu mengapa aku rasa di usiamu yang sekarang kau seharusnya tidak Kata-katamu itu hanyalah cermin dari perasaan ibuku. Jadi, tolong. Oh ya, terima kasih telah memilih warnanya, aku suka. Baik. Ibumu memintaku untuk bicara denganmu. Aku tahu. Tapi itu bukan alasan kenapa aku membicarakan hal ini denganmu. Aku mencoba untuk meyakinkanmu karena kau adalah pria yang baik. Dan aku mempertimbangkan diriku untuk menjadi temanmu. Aku bukan seorang teman, tapi setidaknya aku pemberi selamat. Dan aku rasa kau seharusnya setuju untuk menikah. Kau telah banyak membantu aku dan juga keluargaku. Ini tugasku untuk melakukan sesuatu untukmu. Jika aku harus mengarahkanmu ke jalan yang benar, ya sudahlah. Yang ingin aku katakan adalah, kau tidak perlu mencemaskan pasanganmu dan menimbulkan masalah. Pasangan hidup bisa menjadi seorang teman dan juga pengarah jalan. Faktanya, itu pemberian Tuhan untukmu. Coba kau bayangkan, kau punya seorang di sisimu yang kau dapat bagikan apapun. Kalian berdua bisa berdiskusi sebelum membuat keputusan apapun di hidup kalian. Seseorang yang akan bersamamu dalam kebahagiaan dan juga kesedihan. Ya, seperti sebuah film, Partner in Crime. Kalian berdua bisa melakukan bersama berdua dan merayakan hubungan kalian setiap ada kesempatan. Apa kau
tidak butuh pasangan seperti itu dalam hidupmu? Jika seorang pasangan sungguh seperti apa yang kau bayangkan, maka aku tidak keberatan. Aku akan ikuti. Sungguh? Aku akan pergi dan beritahu ibumu. Dia akan senang mendengar hal ini. Maksudku, Aku tidak menyangka kau akan setuju dengan cepat. Maksudku, semua orang akan senang mengetahui kalau kau telah setuju. Itu saja. Tolonglah jangan katakan apapun pada ibu. Aku mengatakan semua itu karena caramu bicara mengenai pasangan. Sangatlah indah dan sebelumnya belum pernah ada yang menjelaskan semua itu padaku. Jika dari dulu ada orang yang menjelaskannya, aku pasti sudah menikah. Aku akan pergi dan mengatakan pada semua orang. Semua orang akan bahagia mendengar hal ini. Biarkan aku pergi. Prita. Iya. Kau harus terima syaratku dulu. Aku akan siap menikah jika pasanganku itu mempunyai kualitas seperti dirimu. Tapi di mana aku temukan wanita seperti dirimu? Apa kau bilang? Apa yang kau katakan itu benar-benar? Apa Rishabh setuju? Oh Tuhan, aku tidak pernah membayangkan. Aku sangat bahagia. Sekarang aku kewalahan. Terima kasih banyak sayang, terima kasih. Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan. Semoga kau berumur panjang. Kau sudah melakukan hal yang tidak ada yang bisa melakukannya di keluarga ini. Nyonya Lutra, aku sangat berharap kau sudah memilih wanita yang luar biasa untuk Rishabh. Iya sayang, tapi wanita itu tidak dipilih olehku. Karina yang memilihnya. Dan kau tahu, Karina selalu membuat keputusan yang tepat. Aku harap Rishabh dan Sherlyn menyukai satu sama lain di pesta malam ini dan mereka bisa menikah secepatnya. Aku sangat bahagia. Rita, ada banyak yang harus dilakukan untuk pernikahan Rishabh. Kuharap kau membantuku. Iya, tentu saja. John, aku akan datang 5 menit lagi. Aku rasa kau akan terlihat bagus dengan warna biru itu. Bagus. Tapi menurutku, setiap orang butuh pasangan di sisinya. Dan juga seseorang yang membagikan hidupnya denganmu. Maksud aku, pasangan hidup, istrimu. Aku akan memberitahu ibu. Jika wanitanya seperti Prita, aku tidak keberatan untuk menikah. Dia wanita yang sangat baik. Dia sederhana dan sopan. Ada banyak hal baik padanya. Semua orang suka. Aku ingin menikah dengan wanita seperti itu. Tapi kenapa ada air mata di matamu? Ini air mata kebahagiaan, sayang. Aku tidak pernah bisa membayangkan aku akan mendapatkan kabar baik ini dengan cepat. Kau tahu, anggota keluarga biasa mengejekku. Mereka bilang aku putus asa untuk menikahkan Rishabh. Tapi aku ini adalah ibunya. Aku tidak pernah menyerah. Dan doaku terkabul hari ini karenamu, nak. Kau melakukan hal yang tidak pernah bisa dilakukan di keluarga ini. Saat Rishabh menikah, aku akan menghadiahkan 1 set berlian untukmu. Mau ya? Tidak, Nyonya Lutra. Kau tidak perlu melakukannya. Aku hanya ingin berkatmu. Itu saja. Kau selalu diberkati, sayang. Tapi kau tidak boleh menolak hadiah. Oh, sekarang lihat. Aku lupa bilang kalau Kritika ingin kau memakai gaun spesial di lamarannya nanti. Aku sudah beli 1 untukmu. Aku ambilkan ya. Tidak usah, Nyonya Lutra. Kau tidak perlu melakukannya. Rita, dengarkan aku ya. Kau tidak boleh menolak hadiah. Aku akan mengambilnya. Aku harap aku bisa menolong ibuku. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Ketika mereka selesai dengan lamarannya, aku akan meminta gajiku di awal. Jumlahnya memang tidak cukup untuk membayarnya, tapi mungkin ini bisa saja membantu. Ini Prita sayang, hadiahmu. Kau akan terlihat cantik dengan gaun ini. Terima kasih. Ayo, cobalah. Baiklah, aku penasaran. Ibu sedang apa? Halo? Halo, salam Nyonya Aurora. Bagaimana kabarmu?
Aku dengar kalau kau sedang menghadapi masalah keuangan. Aku ikut sedih, Nyonya. Aula pernikahan Kumbagi akan dijual. Dan kau berkeliling meminta uang untuk menyelamatkan aula itu. Jangan bicara omong kosong, Tanu. Yang kau dengar itu tidak benar. Kau sungguh? Tapi kau menyewa gadis payah untuk meminta uang atas namamu. Ah ya, siapa itu namanya? Prita. Itu omong kosong. Kau tidak boleh menjelek-jelekan orang itu. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau kau ingin mengendalikan seseorang, kau harus bisa mengendalikan si Prita itu. Dia pantas untuk dicaci maki. Dia satu-satunya yang bilang padaku kalau kau sangat membutuhkan uang sekarang. Iya, begitu katanya. Kau hanya punya satu pemasukan. Aula pernikahan Kumbagi. Kalau kau kehilangannya, apa yang akan kau lakukan? Kau akan minta-minta di pinggir jalan. Baiklah, aku punya ide yang bagus. Kalau kau datang ke sini, bersujud, dan minta maaf padaku, aku kasihan padamu. Lalu mungkin aku akan menolongmu. Bagaimana? Bagus kan ideku? Bagaimana Prita tahu soal aula pernikahan Kumbagi? Dan kalau dia tahu, kenapa dia memberitahu semua orang? Seharusnya dia simpan sendiri, tapi dia memberitahu pada Tanu. Kalau ada seseorang yang menyebut nama Tanu, aku merasa marah. Salah kalau Prita melakukan itu. Kalau dia pulang nanti, aku akan bicara dengannya. Apapun yang terjadi, aku harus bicara dengannya. Dari mana dia tahu soal ini? Prita, kemarilah. Tolong ke kamarku. Kau ambil serbet di sana ya. Iya, bagus, selesai. Bisnis dekorasi bukan ilmu roket. Sedikit pengetahuan yang diperlukan untuk melakukannya dengan sempurna. Sepertimu, kau bekerja cukup bagus. Bawa ke sini. Ya, kita akan taruh di sini. Dan satunya lagi. Oh Tuhan, itu Kaprita. Minggir. Oh Tuhan. Kalau Kaprita melihatku di sini, bisa gawat nanti. Bagaimana ini? Tidak, aku tidak akan merusak rencanaku. Aku harus sembunyi. Tapi di mana? Kau ini bagaimana, Samir? Kalau jalan tidak bisa hati-hati. Apalagi kau membawa nampan untuk puja. Dengar ya, kau punya mata. Jadi pakai matamu itu. Hei, dengar ya. Aku berjalan dengan baik. Mataku terbuka. Kau tiba-tiba menabrakku. Apa itu salahku? Kalau aku sedang lewat, harusnya kau minggir. Katakan sesuatu. Apa kau sudah gila, ha? Apa? Apa kau tahu berapa lama aku mendekorasi piring-piring ini, ha? Aku senang. Nenekmu akan memarahimu. Kau pantas. Kau pantas untuk dimarahi. Kenapa kau malah menatapku seperti itu? Dasar wanita stres. Hei, bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini tersebar? Aku menabrak seorang gadis yang tinggi. Aku akan membantumu, tapi aku harus menjalankan tugas nenek dan ini darurat. Tidak apa-apa, biar aku saja. Bagaimana kalau Kaprita melihatku di sini? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus sembunyi di mana? Tidak ada serbet di sini. Aku akan periksa di laci samping. Apa ada di sana ya? Ini kan kotak perhiasan. Nenek bilang serbetnya ada di tempat tidur. Mungkin serbetnya ada di kamar mandi. Serbet di kamar mandi? Bagaimana bisa? Siapa? Kau siapa? Biarkan. Mungkin salah satu kerabatnya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.
Sristi? 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 Apa kau di dalam? Aku mendengar suaramu. Ayo keluar. Ini aku, Prita. Sristi? Ayo buka pintunya. Ayo buka pintunya. Jadi kau ada di sini? Hah? Apa yang kau lakukan? Kau datang menemuiku karena ada masalah di rumah. Kau harus bilang ke penjaga kalau kau ingin menemuiku. Kenapa kau masuk ke rumah diam-diam dan bersembunyi di kamar mandi nenek? Jika seseorang menangkapmu... Tunggu sebentar, Kak Prita. Dengarkan aku dulu. Bukan hanya kamar nenek. Aku diizinkan ke ruangan mana saja. Apa? Iya. Aku kerja di sini. Aku menjadi perencana pernikahan. Apa? Iya. Luar biasa. Kau mendapat pekerjaan. Kapan mulai bekerja? Aku bekerja dari kemarin. Kau mendapatkan pekerjaan kemarin dan kau baru pulang sekarang. Kenapa kau menyembunyikan itu? Dengar, Kak Prita. Anggap saja ini sebuah permainan. Permainan? Iya, permainan yang hanya aku saja yang bisa memainkannya. Permainan di mana keluarga ini tidak tahu kita bersaudara. Karena itulah aku berteman dengan orang yang tidak menyukaimu. Seru sekali kan? Aku tidak mengerti. Ini permainan yang menjijikkan. Dan bagaimana kau bisa menikmatinya? Sebenarnya aku orang yang sudah membuatmu jatuh ke pelukan Risa. Jangan memarahiku. Apa? Bagaimana bisa kau senang melakukan hal bodoh itu, ha? Kak Prita, sebenarnya aku waktu itu bingung. Aku juga takut. Karina berjanji membayarku 2 kali lipat. Aku juga penasaran kenapa dia benci padamu. Aku heran pada wanita itu. Iya, aku tahu. Dia tidak menyukaiku. Tapi itu tidak mempengaruhiku, karena aku tidak perlu berbicara dengannya. Kak Prita, tenang saja. Dia tidak tahu kalau kita bersaudara. Itulah kenapa dia terbuka padaku. Payah sekali. Aku tidak suka pada Prita. Dengar, semua orang yang tidak tahu kita bersaudara pasti cerita padaku tentang dirimu. Makanya aku harus tahu siapa yang mendukungmu dan yang tidak. Wow, itu permainan yang bagus sekali. Jangan bertindak tidak pantas dan di luar kendali. Kau bisa menikmatinya. Aku sangat menikmatinya, tapi kau... Jangan bilang pada siapa-siapa kalau kita bersaudara, ya? Sristi, itu tidak bisa disembunyikan. Kita akan menghadapinya saat rahasianya terbongkar. Tapi kau janji jangan bilang siapapun kalau kita bersaudara. Oke, aku janji. Sekarang tinggalkan aku. Aku harus bawa serbet ini ke bawah karena semua tamu sudah sampai. Kau akan buat aku kehilangan pekerjaan. Aku akan bertemu denganmu nanti. Oke, Kak. Aku tidak lihat 2 gadis itu hari ini. Siapa yang kau bicarakan? Aku bicara kencan rutinmu, Maliska dan Sophia. Mereka sangat seksi. Mereka tidak akan datang hari ini karena aku merencanakan hal lain. Kenapa? Wow, ternyata wanita ini sudah datang ya. Kau duluan saja, aku akan bergabung. Halo Prita. Kau terlihat cantik hari ini. Pak Pendeta, Prita, Ini luar biasa. Kau tidak perlu bantuan ibu untuk tampil dengan sempurna. Kau terlihat tampan. Terima kasih, Bu. Tapi Ibu harus berterima kasih pada Prita. Dia yang memilih warna ini. Ibu tahu betapa bingungnya aku memilih warna. Ibu mengerti.
Memang Prita itu gadis yang suka membantu. Dia juga sangat manis. Jujur, ibu sangat suka pada gadis itu. Aku senang sekali ibu menyukainya juga. Ibu, aku harus mengatakan hal yang penting pada ibu. Tentang Prita, apa kau sebenarnya Raki? Kenapa kau malah mengobrol dengan Rishabh di sini? Tamu-tamu sudah datang, sapa mereka. Dan di mana Kritika dan Ruh? Di mana? Kakak, Kritika sedang ganti baju. Dia akan datang. Lihat, itu dia. Kau terlihat cantik, sayang. Hari ini kau memang cantik. Prita, tolong kau ambilkan benang hitam di kamarku. Semoga kau diberkati, nak. Kau luar biasa, sayang, memakai sepatu dan baju yang senada. Silakan. Kau seperti putri raja. Terima kasih banyak, Bibi Raki. Tapi penghargaannya diberikan pada Prita. Pilihannya luar biasa. Sayangku, kau sangat cantik. Ibu sangat senang kau memakai kalung yang nenekmu dan ibu pakai saat lamaran dulu. Ini barang antik, kalung leluhur. Iya, Ibu kan sudah bilang. Tapi kenapa kau sembunyikan? Ayo perlihatkan saja. Ayo, cepat. Ya Tuhan, mana batu rubinya? Batu rubinya hilang. Apa? Raki, batu rubinya. Bagaimana bisa? Ya Tuhan, itu benda yang sangat mahal dan itu menghilang. Aku tidak percaya. Ada apa? Batu rubinya menghilang. Itu harganya 600.000 rupiah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau sangat ceroboh. Saat ibu berikan rubinya masih ada. Ibu tunggu dulu. Aku tidak tahu. Begitupun dengan Prita. Karena Prita yang menyematkan dupata di gaunku. Prita? Kalau dia tahu itu hilang, dia pasti akan bilang padaku. Artinya Prita adalah orang terakhir yang bersamamu. Iya, Ibu. Prita bersamaku saat aku sedang menelpon Aksai. Karina, sudah tidak apa-apa. Nanti saja Tidak, kita Ibu. bahas. Ini sangat penting dan batu itu harus ketemu. Kenapa kau menghentikannya? Apa? Ini bukan kalung biasa. Batu rubi telah menghilang. Dia pasti khawatir. Ibu membutuhkan 300.000 rupiah untuk menyelamatkan aula pernikahan Kumkum Bahagia. Jika dia tidak bisa mengumpulkan uangnya, aulanya akan dijual. Aku takut sekali. Aku tahu. Aku tahu siapa yang mencuri rubi itu. Siapa? Bibi, ada pencuri di rumah kami. Siapa yang mungkin melakukannya? Dan aku... Permisi sebentar. Dia bilang tidak pernah ada pencuri, tapi sekarang terjadi. Kita harus menemukan pencurinya. Kritika, ingat-ingatlah, apa kau menjatuhkannya? Ibu, ada apa? Kenapa semua orang tegang? Rubi di kalung Kritika hilang, Nak. Dan tidak tahu ada di mana. Katakan Karina, kau bilang kau tahu siapa pencurinya. Katakan namanya siapa. Kalau aku katakan namanya sekarang, ada di keluarga ini yang mungkin tidak akan percaya padaku. Jadi aku akan langsung membawa pencurinya bersama dengan buktinya. Sristi! Sristi! Sristi siapa? Permisi. Iya, Nyonya. Panggil Prita ke sini. Sekarang juga. Cepat. Prita? Prita ada di kamarku. Aku menyuruhnya mengambil benang. Baik, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau buktikan? Ayo jawab. Ibu beri aku 2 menit. Dan semua kebenaran itu akan terungkap. Kritika, sekarang jawab ibu. Apa ada rubi di kalung itu sebelum kau memakai dupata? Apa kau melihatnya? Aku melihatnya, Bibi Karina. Aku ingat saat aku ke kamar Kritika, Prita sedang melakukan sesuatu di sana. Iya, dia sedang melipat dupata. Dan rubinya ada di sana karena aku berkomentar betapa besarnya itu. Tepat sekali. Kalau begitu aku benar. Rubinya ada di sana sebelumnya dan sekarang hilang. Aku benar. Di mana Nyonya Lutra menyimpan benang hitam? Kak Prita, ayo semua orang memanggilmu ke bawah. Iya, aku tahu. Nyonya Lutra minta aku bawakan ini. Benang hitam? Itu mengapa mereka membutuhkanku? Tidak, Kak Prita. Mereka tidak membicarakan benang. Mereka membicarakan hal lain. Apa? Aku tidak tahu. Mereka memanggilku duluan.
Aku pikir aku sudah membuat ulah, tapi ternyata Karina yang sombong itu bilang padaku untuk memanggilmu. Aku rasa ada sesuatu yang serius. Karena dia sangat marah dan menyuruhku memanggilmu. Kau itu konyol. Kau pasti sudah melihat banyak orang di bawah. Mereka pasti memanggilku untuk melakukan sesuatu. Ayo minggir. Aku mau ambil tasku. Kita tidak akan tinggal lama di sini. Ini bukan keluarga kita. Tidak baik terlalu lama di sini. Kita akan segera pergi. Tunggu Kak Prita. Jangan bilang kalau kita bersaudara ya. Ya Tuhan, kau dan leluconmu, permainan konyol. Aku tidak akan mengatakannya. Oh iya, ada satu hal lagi. Malam ini kita akan makan malam di sini. Baiklah. Nanti aku menyusul. Baiklah. Kak Prita sikapnya biasa saja, tapi keadaan di bawah sangat berbeda. Semua orang kelihatan tegang. Sebenarnya ada masalah apa ya? Aku jadi penasaran. Di mana korek apinya? Tidak ada yang pernah ada di tempatnya kalau di rumah ini. Oh, kenapa kau melampiaskan kemarahan dengan ini? Sebenarnya ada apa? Sudah bertahun-tahun, Bu. Ini sangat sulit. Belum aku mengurus rumah ini. Dan aula pernikahan Kum Bahagia. Kita menghadapi masalah sulit. Tapi entah bagaimana kami selalu berhasil. Iya. Kita tidak pernah katakan masalah kita. Tapi terjadi hari ini. Ada apa? Anak dari keluarga ini pergi dan mengatakan semuanya pada orang lain. Dia mengatakan tentang masalah yang kita hadapi. Apa Sristi bilang begitu ke siapa? Aku tidak akan sakit hati kalau Sristi bilang seseorang. Karena aku tahu dia masih muda dan belum dewasa. Tapi kali ini bukan Sristi. Tapi Prita yang bilang orang lain. Dia menghubungi Tanu. Dia bilang padanya kita butuh uang 300.000 untuk menyelamatkan aula Kum Bahagia. Oh tidak. Dan cara Tanu bicara padaku, aku penasaran. Berapa banyak uang yang Prita memohon padanya. Menghancurkan bejana ini juga tidak ada gunanya. Biar dia kembali. Aku sangat marah. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bagaimana bisa dia pergi dan katakan pada dunia kalau kita ini. Aku penasaran bagaimana dia tahu tentang masalah yang kita hadapi. Dan kalau dia tahu, dia harusnya kan diam. Kenapa dia memberitahu semua orang? Apalagi Tanu. Aku tidak akan membiarkannya. Tanu pasti mengatakan sesuatu yang kejam pada Sarla. Dia sangat marah. Ya Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong kami Tuhan. Nyonya Lutra, ini aku bawakan benang hitamnya. Suruh Kritika pakai ini, agar terhindar dari mata jahat. Nyonya, apa Nyonya memanggilku? Nyonya butuh sesuatu? Kau benar-benar tidak tahu kenapa aku memanggilmu? Jangan seperti tidak bersalah, Prita. Kau pura-pura tidak bersalah, tapi kau punya niat jahat. Aku tahu kau ini seperti apa. Aku tidak mengerti, Nyonya. Ya, baiklah. Sebenarnya aku juga tidak pernah menyukaimu, tapi ibuku menyukaimu. Dan itu alami. Ada ikatan antara dokter dan pasiennya. Aku juga tidak menyukainya. Tapi kenapa Bibi Karina bermain detektif hari ini? Kenapa dia tidak mengakhiri ketegangannya saja? Dan kau, Raki, kenapa kau sangat menyukainya? Kakak, apa yang kau katakan? Rita ini gadis yang berbakat dan berbudaya. Dia pintar. Kenapa aku tidak menyukainya? Itulah masalahnya. Kalian semua naif dan percaya pada semua orang. Dia dokter. Dia di sini untuk menyembuhkan ibu. Tapi kenapa tidak pulang setelah merawat ibu? Dia di sini sepanjang hari. Kadang bersama Kritika, kadang Raki, dan kadang berada di sekitar laki-laki. Apa? Apa yang kau katakan? Sebenarnya apa yang terjadi antara Kritika dan dia? Dia bukan teman masa kecil atau teman kuliah, iya kan? Lihat betapa liciknya dia. Dia mendekati Kritika dalam beberapa hari, sehingga Kritika memakai kalung karena dia memaksanya. Benar? Kau sengaja meyakinkan Kritika untuk memakai kalung, sehingga kau bisa mencuri batu rubinya.
mana yang kau bicarakan? Aku belum selesai. Itu ada di lehernya. Aku melihatnya. Aku hanya membantu mengenakan pakaiannya. Dan rubinya ada di sana. Saat aku mengenakannya di lehermu, bukan? Aku tidak tahu di mana. Aku tidak mengambilnya. Kau bilang kau tidak mengambilnya. Nyonya, aku tidak tahu apapun. Kau tidak tahu tentang itu dan kau tidak mengambilnya. Lalu siapa? Hah? Apa kau berusaha bilang rubi itu menghilang begitu saja atau Kritika mencuri perhiasannya sendiri? Aku benar tidak tahu. Dengar, aku tidak pernah menyukaimu. Tapi aku tidak pernah membayangkan kalau kau melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Kau mencuri batu rubinya. Karena tidak ada yang ke kamar Kritika selain kau. Dan kau ada di sana sampai selesai. Nyonya salah. Maafkan aku. Aku ini dokter, bukan pencuri. Aku tidak mengambil apapun. Aku tidak tahu kenapa Nyonya malah menyalahkanku. Aku menyalahkanmu? Karena kau sedang butuh uang. Aku memang butuh uang. Berhentilah berpura-pura di depanku. Bukankah ibumu membutuhkan uang 300.000 rupiah? Bukankah kau memohon pada seseorang untuk memberikan 300.000 rupiah? Iya kan? Aku... Jangan berani berbohong padaku. Jawab. Aku memang butuh 300.000 rupiah. Kalian dengar itu? Dia sedang membutuhkan uang. Itulah kenapa dia mencuri rubinya untuk memenuhi kebutuhannya. Aku mengerti dia ada masalah dan tidak punya pilihan, tapi dia sudah menghancurkan kepercayaan kita. Kenapa kau mencuri sesuatu seharga 600.000 rupiah saat butuh 300.000 rupiah? Tidak, itu tidak benar. Benar jika aku miskin dan butuh uang. Tapi kemiskinan selalu butuh uang. Mereka menghadapi masalah setiap harinya karena mereka kekurangan uang. Kadang kita tidak punya uang untuk makan. Tapi itu tidak berarti orang miskin menjadi pencuri. Jika kami tidak punya makanan, kami minum dan juga tidur. Kami mengabaikan kebutuhan dasar. Kami tidak melakukan hal rendah hanya karena aku butuh uang. Bukan berarti aku menjadi pencuri rubi. Aku tidak mencurinya. Nyonya, kau salah menilaiku. Aku benar-benar tidak mencuri. Aku berkata benar. Aku tidak bohong. Kakak, aku yakin kau salah paham. Prita ini gadis yang sangat baik, Kak. Dia bukan pencuri. Ibu lihat kan? Gadis ini sudah menghipnotis semua orang. Sampai saat ini, Raki tidak pernah melawanku. Dia selalu bilang kalau aku ini benar, tapi lihat. Raki, aku rasa apa yang dikatakannya benar. Dan Prita hari ini tidak bersama denganku. Waktunya hari ini banyak di kamar Kritika. Dan aku perhatikan dia gugup. Apakah dia gelisah karena dia memang mencuri sesuatu? Entahlah ibu, tapi yang jelas gadis ini memainkan emosi kita dan membodohi kita semua. Dengar. Akui kejahatanmu dan kembalikan batu rubinya. Kalau kau lakukan itu, aku hanya akan mengusirmu dari rumah ini. Tapi kalau kau menolaknya, aku akan memanggil polisi. Bagaimana aku mengembalikannya jika aku tidak punya? Air mata buayamu itu tidak akan berpengaruh. Ini kesempatan terakhirmu. Cepat kembalikan rubinya. Kalung itu sangat berharga bagiku. Ibuku yang memberikannya untukku dan kuberikan untuk anakku. Aku tidak punya. Sristi! Sristi, periksa tasnya. Cepat! Astaga. Cepat! Ini tasnya. Kenapa kau berikan padaku? Aku bilang cepat periksa. Ayo lakukan. Tidak ada.
Apalagi Rubinya. Dia tidak punya ongkos untuk naik bis. Oh iya, Nyonya. Kau telah salah menilai tentang gadis miskin. Apa kau pikir setiap gadis miskin tidak punya moral? Gadis miskin bekerja sebagai akuntan? Apakah mereka juga akan mencuri uang nasabah? Gadis miskin bekerja sebagai pramuniaga. Mereka bekerja di toko perhiasan, apakah mereka mencuri perhiasan itu? Tidak kan? Saat wanita kaya sepertimu kehilangan sesuatu, siapa yang kau tuduh? Dia menuduh gadis miskin dengan mudahnya. Karena orang seperti dia tidak bisa membela diri, dan orang kaya sepertimu menuduh mereka sebagai pencuri dengan mudahnya. Apa kau tidak merasa berdosa sudah melakukannya? Ketika Kritika memakai kalung yang kau pilihkan, dan ada yang hilang, kau menuduh Prita yang mencurinya. Apa kau tidak berpikir kalau itu menyakitinya? Apa kau tahu kalau dia menahan sakit hati karena dia tidak berdaya? Satu hal lagi, dia bisa menahan lapar agar orang lain bisa makan. Dia tidak bisa marah karena dia tidak berdaya untuk melawan orang sepertimu. Sudah, tidak, biarkan aku bicara. Aku tahu orang bebas untuk berpendapat apa saja, tapi ini sudah keterlaluan. Tunggu dulu. Kenapa kau membelanya? Aku tidak menuduhmu. Hah? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan bagaimana kau bisa sangat mengenalnya? Aku tahu karena dia adalah kakakku.